Informasi ini dikutip dari Dr. Reysa Broto Asmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami. Mengapa 14 hari dan untuk apa? Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain, supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma. 14 tahun pun tak bisa stop penularan. Semoga kondisi dunia segera pulih. Dr. Reysa Broto Asmoro. Okay, Isa, dip your finger inside the virus water. Okay. Did the virus move at all? Did any of the pepper flakes move? No. No, right? Okay. Now, Isa, take out your finger. Do you see any virus on your finger? Any pepper on your finger? Yes. Yes. Okay. Now, we don't want the virus on our finger, right, you guys? So, Isa, can I ask you to dip your finger in soap, clean your finger? Okay, this is the importance of how we wash our hands. Now, Isa, does your finger have soap in it? Yes. Okay, now can you dip your finger back in the virus? How did it move? Do you see that? Yeah. It moved. You guys saw that? Yeah. You see how important it is to wash our hands? Jadi COVID-19 adalah suatu penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh kuman corona SARS-CoV-2 namanya. Penyakit ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan, bisa ringan, sedang, maupun berat. 80% penyakit ini akan menyebabkan infeksi saluran nafas ISPA seperti flu biasa. Tetapi 20% berikutnya bisa menimbulkan kondisi yang berat. Gejala ringan itu disertai dengan gejala seperti flu, pilek, batuk, dan disertai demam. Pada gejala berat, biasanya disertai dengan sesak napas, batuk hebat, sehingga menyebabkan pasien mencari tempat untuk dirawat atau membutuhkan perawatan di rumah sakit. Yang ringan kadang-kadang tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Semua orang berisiko terkena virus corona. Tetapi memang ada beberapa kasus di mana kondisi yang berat itu terjadi pada usia-usia yang lebih dewasa atau tua. Artinya
pada usia di atas 40 tahun, 40, 50, dan 60 tahun, resiko mendapatkan penyakit dengan gejala yang lebih berat itu lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak maupun remaja. Tapi ini tidak menutup kemungkinan penyakit ini akan juga mengenai anak, remaja, ataupun orang-orang dewasa di bawah 40 tahun. Jadi untuk kondisi sekarang, memang diawali virus ini disebabkan oleh perpindahan transmisi dari binatang liar ke manusia. Tetapi dengan kondisi sekarang sebenarnya virus ini sudah mulai bertransmisi atau menyebar dari orang ke orang. Untuk memastikan atau diagnosis virus COVID-19 diperlukan pemeriksaan swab namanya. Pemeriksaan swab ini bisa diambil dimanapun, tetapi untuk pemeriksaannya untuk saat ini kita masih harus mengirim ke Jakarta di tempat laboratorium yang resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Litbangkes dan ada pusat laboratorium di Jakarta. Virus ini memang serius. Kenapa virus ini serius? Karena transmisinya atau penyebarannya cepat sekali. Kemudian karena penyebarannya cepat tentu akan membuat banyak orang akan mengidap penyakit hal ini. Kemudian virus ini juga bisa menyebabkan suatu kondisi berat. Seperti yang saya bilang tadi, 20% dari semua orang yang menderita COVID-19 itu akan menimbulkan kondisi yang berat. Nah, kondisi yang berat inilah yang sebenarnya akan berdampak besar pada orang yang mengidapnya. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sudah menyatakan social distancing namanya. Artinya social distancing diharapkan dengan himbauan pemerintah menyatakan para mahasiswa, para murid, para siswa melakukan pembelajaran di rumah, itu mohon diikuti dengan baik. Artinya tujuannya supaya anak murid, anak-anak kita tidak mendapatkan virus ini dan mentransmisikan ke orang lain. Ini yang saya menghimbau kepada masyarakat. Kalau memang social distancing sudah diberikan, artinya anak-anak diliburkan. Kemudian kalau bisa bekerja di rumah. Jangan lagi nanti karena hal seperti ini dilakukan, malahan sebaliknya membawa anak-anak keluar, ke mall, pergi liburan. Nah, ini harusnya tidak dilakukan. Artinya dengan kondisi himbauan pemerintah kalau belajar di rumah, tolong dipatuhi. Sehingga anak-anak jangan sampai keluar rumah untuk bermain. Virus ini menular lewat droplet, lewat percikan dahak. Tidak ada yang lain. Lewat droplet itu artinya kalau ada orang yang terkena penyakit COVID-19, kemudian di dalam dahaknya, di dalam saluran nafasnya ada virus, kemudian dia batuk, dan dia membuang sembarangan dahaknya, itu bisa nular ke orang lain. Kemudian kalau seandainya seseorang memegang sesuatu, sementara di tempat tersebut sudah ada virus yang dari orang lain, dia memegang lagi mukanya atau memegang wajahnya, ini juga bisa menyebabkan virus itu bertransmisi. Makanya himbauan saya, cuci tangan adalah salah satu upaya pencegahan terbaik. Sering cuci tangan. Kalau memang tidak ada disinfektan, Anda bisa pakai sabun biasa. Virus akan mati dengan sabun biasa. Sering-seringlah cuci tangan, apapun sesudah yang Anda lakukan kegiatan. Hindari sebisa mungkin berjabat tangan. Kalaupun Anda berjabat tangan, sesudahnya Anda harus mencuci tangan dulu. Kemudian bila Anda sakit, Anda harus pakai masker. Kalau Anda sehat tapi Anda harus pergi ke keramaian atau kerumunan orang atau ke tempat transportasi massal, Anda harus pakai masker. Hidup sehat, makan yang bergizi, hindari hal-hal yang merugikan, insya Allah kita bisa menghindarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu, dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur, menjalani isolasi diri, dan percaya sepenuhnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk menangani ini. Saya menghimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan, berhati-hati, jaga jarak dan jaga diri, tidak
usah bepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak mendesak. Saya juga mempercayakan penanganan dari COVID-19 di Kota Bogor ini kepada Wakil Wali Kota Kang Didi Rahim beserta seluruh jajaran Pemkot yang insya Allah akan terus bekerja keras secara maksimal memastikan ikhtiar kita untuk menangani COVID-19 di Kota Bogor ini secara maksimal. Warga Bogor, COVID-19 ini bisa mengenai siapa saja, tetapi juga sudah banyak juga yang sembuh dari virus ini. Jadi tetap optimis, namun selalu juga berhati-hati, jaga-jaga dan jaga jarak. Saya meminta doanya kepada semuanya, karena ini cobaan bagi saya dan keluarga. Insya Allah kita dikuatkan, dan saya juga mendoakan kepada seluruh warga Bogor untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada warga Duri. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polsek Mandau, menghimbau kepada warga Duri dalam hal penyebaran virus corona untuk tidak pergi ke tempat-tempat hiburan ataupun tempat-tempat keramaian. Bagi para warga Duri, jangan sekali-sekali menyentuh yang tidak dikenal ataupun sering-seringlah cuci tangan, sering-seringlah bersihkan diri. Jangan bawa keluarga Anda ke tempat keramaian. Bagi warga Duri, mohon sekiranya mari kita jaga lingkungan kita dari penyebaran virus corona. Kami dari Polsek Mandau mengimbau agar masyarakat Duri selalu dalam keadaan sehat. Pakailah masker dan kurangi berjabat tangan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkanlah kami menyampaikan kebijakan tambahan pemerintah Indonesia terkait perlintasan orang dari dan ke Indonesia terkait COVID-19. Pemerintah terus mencermati laporan dari WHO mengenai perkembangan penyebaran COVID-19. Mengingat semakin banyaknya negara yang sudah terjangkit COVID-19, pemerintah menghimbau dengan sangat agar warga negara Indonesia membatasi bepergian ke luar negeri, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda. Untuk warga negara Indonesia yang saat ini sedang bepergian ke luar negeri, diharapkan untuk segera kembali ke Indonesia sebelum mengalami kesulitan penerbangan lebih jauh lagi. Sejumlah negara saat ini telah memberlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas orang. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia diminta untuk terus mencermati informasi di aplikasi Safe Travel atau menghubungi hotline perwakilan Republik Indonesia terdekat. Terkait pendatang asing dari semua negara, pemerintah Indonesia memutuskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK, visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival, dan bebas visa diplomatik dan dinas ditangguhkan selama 1 bulan. Oleh karena itu, setiap orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki visa dari perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan. Pada saat pengajuan visa harus melampirkan surat keterangan sehat atau health certificate yang dikeluarkan
oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara. Selain hal-hal tersebut di atas, terdapat kebijakan khusus yang menyangkut beberapa negara sebagai berikut. Pertama, kebijakan terhadap RRP masih berlaku sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri tanggal 2 Februari dan Permenkumham nomor 7 tahun 2020. Kedua, kebijakan terhadap Korea Selatan untuk kota Daegu dan provinsi Gyeongsangbuk-do masih sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri tanggal 5 Maret 2020. Ketiga, pendatang atau travelers yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara di bawah ini tidak diizinkan masuk atau transit ke Indonesia. Negara-negara tersebut adalah Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Keempat, semua pendatang wajib mengisi dan menyerahkan kartu Health Alert Card atau kartu kewaspadaan kesehatan kepada kantor kesehatan pelabuhan sebelum ketibaan di pintu masuk Bandara Internasional Indonesia. Jika dari riwayat perjalanan menunjukkan bahwa dalam 14 hari terakhir yang bersangkutan pernah berkunjung ke negara-negara tersebut, maka yang bersangkutan dapat ditolak masuk ke Indonesia. Kelima, bagi warga negara Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut di atas, akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh kantor kesehatan pelabuhan setiba di tanah air. Apabila pemeriksaan tambahan menemukan gejala awal COVID-19, maka akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari. Apabila tidak ditemukan gejala awal, maka sangat dianjurkan yang bersangkutan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Perpanjangan izin tinggal bagi pendatang asing yang saat ini berada di Indonesia dan sudah habis masa berlakunya, maka pengaturannya dilakukan sesuai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2020. Bagi pemegang kartu izin sementara atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP, serta pemegang izin tinggal diplomatik dan dinas yang saat ini sedang berada di luar negeri dan izin masuknya akan berakhir, maka pengaturannya juga sesuai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2020. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Jumat 20 Maret pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.